Selamat pagi. Sudah lama ya saya tidak bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini masih tetap di dalam uh, firman Tuhan dengan judul Standing Firm in Faith, berdiri teguh dalam iman. Kita tahu kalau hari-hari seperti ini kita perlu sekali berdiri teguh di dalam iman ya. Ini terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Dikatakan di sini berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Aduh, sorry, suaranya. Jadi yang kita ambil di sini, memang hari-hari ini kita perlu berjaga-jaga. Sangat perlu, itu sangat diperlukan. Dan kita harus berdiri dengan teguh di dalam iman. Kita harus bersikap sebagai laki-laki. Ya, nggak main-main ya, bersikap sebagai laki-laki ya. Dan kita harus tetap kuat. Karena hari-hari ini tidak main-main. Kita akan bertemu dengan segala situasi, kondisi di akhir zaman yang seperti kita semua sudah tahu. Pada akhir zaman ini, terlalu banyak yang akan terjadi yang kita bisa lihat. Dan kita tahu bahwa iblis tidak akan diam, dia akan terus berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Kita tahu bahwa kita berhadapan dengan situasi dunia yang tidak main-main lagi untuk sekarang ini. Sehingga dunia sendiri mengatakan bahwa sekarang ini tidaklah gampang ya. Indonesia tidaklah seperti biasa. Indonesia atau bahkan dunia mengatakan bahwa sekarang ini bukan lagi sesuatu yang gampang ya, bukan sesuatu yang tidak bisa yang bisa kita prediksi atau kita kuasai, tidak bisa lagi. Bahkan sampai di cuaca pun tidak bisa manusia kuasai. Ini terjadi dengan sendiri. Nah, itu sebabnya kita tahu ya bahwa kita berada di dalam dunia yang seperti saat ini. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa kita harus teguh di dalam iman? Mengapa kita harus teguh di dalam iman? Nah, kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita tahu persis ya bahwa kita harus berjaga-jaga. Jadi yang pertama, kenapa kita harus teguh dalam iman? Karena iblis tidak pernah tidur. Nah, itu yang saya tulis di sini ya. Iblis tidak pernah tidur, dia berjaga-jaga, dia terus seperti singa yang mengaum-ngaum, dia terus mencari segala kesempatan untuk menelan setiap orang, bahkan semua orang, terutama yang menjadi pilihan Tuhan ya. Nah, kita semua di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sadarlah, kita semua pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Iblis itu lawan kita, musuh. Dan musuh ini akan terus berusaha untuk mengalahkan lawannya. Nah, masa kita anak-anak Tuhan, katanya warga kerajaan surga, terus kita dapat terlena, kita dapat menjadi lawan dan kalah. Tidak ya, kita tidak akan mau ya. Itu sebabnya dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawan kita bukan gampang, bukan sesuatu yang darah dan daging yang terlihat. Tidak, iblis.
Dia adalah roh yang terus-menerus akan berjuang untuk menghancurkan kita. Kita tahu dalam Yohanes 10 ayat 10 dia katakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah itulah pekerjaannya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya secara otomatis kita harus berjaga-jaga, harus sadar. Kami selalu di PR selalu dalam kami sharing selalu dikatakan bahwa sadar, kita harus sadar. Nah, sadar dalam segala apa? Segala hal. Sadar terutama diri kita, pribadi kita. Pribadi kita ini kita harus sadar bahwa kita sedang di dalam dunia yang tidak baik-baik saja katakan. Katanya demikian. Jadi berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa dikatakan seperti singa? Karena kita tahu ya, singa itu lambang raja, raja hutan ya. Raja yang enggak peduli dengan segala situasi, dia akan terus berjuang untuk mendapat mangsanya. Nah, itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Karena iblis tidak pernah tidur. Nah, karena iblis tidak pernah tidur, banyak orang akan hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini banyak orang. Bukan sedikit, banyak. Terdapat di Filipi 3 ayat 18 dan 19 ya, dikatakan begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, ayat 19 dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ngeri ya. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Karena apa? Karena orang yang hidup seteru dengan salib Kristus. Persis yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ujung-ujungnya binasa. Nah, orang yang hidup seperti salib Kristus, sebagai seteru salib Kristus, akan binasa pada akhirnya. Kesudahan mereka. Kita nggak mau ya menjadi orang-orang yang berada di dalam situasi itu ya. Nah, Tuhan mereka itu perut mereka. Wah, serem ya. Tuhan mereka itu perut mereka. Kenapa dikatakan Tuhan mereka perut mereka? Karena yang ada di otak mereka bagaimana menyenangkan hati saya. Aduh, gimana nih? Ayo teman-teman. Ayo makan di sana, makan di sini. Aduh, di sana tuh enak banget tuh. Waduh, Tuhan mereka perut mereka. Mereka memikirkan hal-hal untuk daging mereka. Kedagingan mereka. Bahkan dikatakan selanjutnya kemuliaan mereka, aib mereka. Ngeri ya. Kita selalu berusaha Tuhan. Terima kasih, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Nanti pada saatnya Tuhan sendiri akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang mulia karena anak sulung, anak Tuhan sendiri mulia. Kita juga harus akan menjadi mulia. Tetapi mulia di dalam anak-anak orang-orang yang berseteru dengan salib Kristus adalah aib mereka. Bayangkan saja. Sangat mengerikan ya. Aib mereka itulah kemuliaan mereka. Mereka berjalan di dalam dunia dengan gaya hedonisme mereka itu. Benar-benar mereka lakukan segala sesuatunya. Karena aib menurut kita, anak-anak Tuhan yang tahu persis, aduh itu aib itu. Wah,
orang-orang yang sadar saja mengatakan, aib itu nggak bagus. Dikatakan firman Tuhan katakan aib mereka. Nah, kalau kita berbicara aib, aduh sesuatu yang sangat mengerikan. Nggak main-main, aib. Kemuliaan mereka, aib mereka. Berarti mereka berjalan seenak-enak hidup mereka. Walaupun mereka sudah terlihat aib mereka. Mereka nggak peduli. Mereka happy. Masa bodoh lah. Kita manusia. Banyak sekali kan orang-orang mengatakan kita masih manusia. Kita masih hidup di dalam daging kok. Kan Tuhan juga mengerti. Wah, itu yang paling ngeri itu ya. Kan Tuhan juga mengerti. Jadi ya, inilah saya. Saya nggak bisa kok sendiri seperti hamba-hamba Tuhan. Walau apalagi tokoh-tokoh yang di Alkitab, apalagi para nabi. Sudahlah, lupakan deh. Saya manusia biasa kok. Saya punya pikiran, saya punya otak, saya punya mata, saya bisa melihat segala keadaan. Ya gimana saya nggak terpengaruh dengan lihat segala keadaan begini? Ya inilah saya. Nah, itulah orang-orang yang akan mengatakan orang-orang yang berseteru dengan salib Kristus. Ngeri ya, ngeri kalau kita pikir hal seperti ini. Dan lagi, pikiran mereka tertuju pada perkara duniawi. Nah inilah, pikiran mereka tertuju pada perkara duniawi. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang aduh gimana ya kalau supaya berkenan di hadapan Tuhan, boro-boro, nggak ada pikiran mereka ke situ, tertuju pada perkara duniawi. Wah bagaimana nih enaknya, bagaimana kita pergi ke sana, wah happy nih, pasti happy. Wah yang penting happy, itu jadinya mereka punya pemikiran, filosofi, yang penting happy, senang di sana, senang di sini, semua senang ya. Bukan duduk senang dan berjalan senang di mana-mana hatiku senang. Ya, itu mereka katakan juga. Tetapi kita beda ya, beda dengan pemikiran mereka. Mereka pokoknya harus happy, di mana-mana harus happy. Mereka sudah nggak peduli. Aduh ini masalah. Aduh udah deh nggak peduli deh, nggak. Jauhkan dari saya hal-hal seperti itu. Saya nggak mau. Nah seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan celakalah mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan dan cara seperti Kain yang membunuh adiknya karena iri dengki. Kita baca di Yudas 1 ayat 11 sampai 16 ya. Yudas 1 ayat sorry sebentar ya. Saya baca dulu. Yudas 1 ayat 11 sampai 16 dikatakan begini firman Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya, aduh sorry nih, terlalu gelap. Saya lagi sedang membaca ayatnya kecil banget lagi. Tunggu ya, kita lanjut. Udah sampai di ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang selalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Dan selanjutnya, ya silakan baca selanjutnya ya. Saya ini sepertinya baca sudah sangat kurang, kacamatanya harus ditambah kayak. Jadi
Celaka mereka. Kita tahu Kain yang membunuh adiknya itu karena iri, karena dengki. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini? Kita melihat cara Kain. Dia iri dan dengki. Padahal firman Tuhan sendiri sudah katakan, Kain, mengapa mukamu tidak berseri-seri? Kain, kalau engkau tidak berbuat jahat, kenapa? Engkau iblis uh, sudah mengintip, katakan di situ. Iblis sudah mengintip. Nah, iblis ini nggak akan diam. Dia akan terus melihat cara, celah, dan segala macam kondisi. Di situ dia sergap musuhnya. Seperti singa kan. Jadi Kain ini sudah ditegur Tuhan. Kenapa dia dekat dengan Tuhan? Dia mempersembahkan korban. Banyak anak-anak Tuhan mempersembahkan korban pujian, penyembahan, dan sebagainya. Tetapi yang ada dalam dirinya iri dan dengki. Karena apa? Lihat orang lain. Lihat adiknya, kok bisa sih dia kayaknya happy-happy aja. Kok dia kayaknya enak banget ya. Aduh, kok kayaknya dia sepertinya gayanya itu loh. Seolah-olah benar-benar dekat dengan Tuhan. Mulai timbul iri hati. Ini orang-orang yang dalam penyembahan. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam hidup, dalam kerohanian. Tetapi yang ada dalam dirinya apa? Iri dan dengki. Nah, ini ada tertulis di dalam firman Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Tuhan sudah tegur dia, Kain hati-hati. Iblis sudah mengintip. Tetapi dia tidak peduli. Dan terjadilah dia membunuh adiknya. Ini terjadi. Dan juga Bileam, nabi yang tersesat. Nabi loh. Tapi karena mamon, karena upah, dia bisa rela mau negosiasi dengan Tuhan lagi. Saya pergi nggak Tuhan, pula-pula lagi, pura-pura lagi. Saya pergi ya Tuhan, pergilah. Sampai seorang nabi ditegur oleh binatang, bayangkan. Tetapi dia terus melangkah. Untuk apa? Yang ada di pikirannya, mamon. Yang ada di pikiran, aduh uang sebesar ini, kapan lagi saya miliki dan saya nikmati. Saya juga manusia mau menikmati dunia ini. Jadi hati-hati kita ya, apalagi orang-orang yang mengatakan saya nabi ke-25 dan seterusnya saya nabi. Oh nggak main-main, hati-hati. Kita harus berhati-hati terus. Karena mereka bisa jatuh karena mamon. Negosiasi dengan Tuhan. Tapi bisa-bisanya otaknya ada di mamon dan kalah dengan apa yang dia negosiasikan itu dengan Tuhan. Yang otaknya itu lebih kepada mamon. Kita lihat Korah, dia menentang otoritas Musa dan Harun. Ya, kita tahu ceritanya tentang Korah. Haleluya. Kita tahu ya mereka semua berjalan dalam jalan yang salah. Dan yang kedua, kita karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mengapa kita harus teguh dalam iman? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu ya. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya apa? Dapat berdoa. Situasi sekarang menuntut kita jadi tenang. Harus kuasai diri. Kalau tidak kita terhampas oleh badai yang sedang mengamuk saat ini. Dan di sini dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 10. Bergembiralah. Sorry. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 10, tapi saya tidak baca ya. Ya, di
Ya. Bergembiralah karena dengan kekuatan Allah kita bisa membuktikan kemurnian iman kita. Nah, bergembiralah, bergembiralah. Di dalam Yudas 1 ayat 20 juga mengatakan, berbangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun. Bergembira karena kekuatan Allah kita bisa membuktikan kita karena kekuatan Allah, dengan kekuatan Allah kita bisa membuktikan kemurnian iman kita, bukan dengan kekuatan kita, pasti ya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yudas 1 ayat 20 katakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini sangat perlu, penting banget ya. Penting sekali. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Dengan kita tinggal diam, dengan kita tetap tenang, menguasai diri, kita bisa berdoa. Kalau kita tidak diam, kita tidak bisa tenang, kita tidak punya iman untuk berdoa. Nggak ada. Kita harus tenang, diam, karena dengan tinggal tenang, tetap diam, dan menguasai diri. Artinya kita bisa menguasai segala keadaan, baru kita bisa terhubung dengan Tuhan. Baru kita tidak menengok kiri dan kanan, melihat segala badai kehidupan. Kita bisa berdoa. Itu dikatakan ya. Itu sebabnya marilah kita sadar, kita harus berjaga-jaga. Karena apakah kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan sudah diambang pintu. Kalau Tuhan datang saat ini, kita masuk di dalam situasi itu. Di mana saatnya kita semua bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang durhaka itu, bersama-sama dengan iblis. Jadi lupakan semuanya ya. Tuhan, terima kasih firman Tuhan telah selesai, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami telah selesai di dalam apa yang kami saat ini. Oh Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah melakukan banyak hal. Dan kami merindukan bahwa Engkau terus ada dalam hidup kami. Kami akan memiliki kekuatan Tuhan sehingga kami akan kuat melawan segala tantangan dunia ini. Kuatkan kami semua. Kuatkan kami semua dan mampukan kami. Di dalam breakout room kami semua dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berpikir apa yang Tuhan katakan dan saling sharing. Membagikan segala sesuatu bersama teman-teman kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan di breakout room ini, kita akan sharing apa yang sudah kita dapatkan. Bagaimana ya kalau kita melihat ciri-ciri gayanya iblis menghancurkan kita. Kita harus kuat. Kita harus benar-benar tahu. Ya, kita harus tahu dan sharingkan ini. Supaya kita tidak terkecoh. Gimana cara liciknya iblis untuk menghancurkan kita? Sharingkan. Tuhan berkati semua. Amin.